Sebagai pemilik dan pemakai, yang utama adalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berbahasa Indonesia yang baku. Dan kita juga harus mengenalkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Di sini materi yang saya ingin jelaskan, saya mengambil materi penulisan kata. Dalam materi penulisan kata itu ada yang pertama, bentuk ulang, yang kedua, gabungan kata, yang ketiga, kata depan, yang keempat, partikel, yang kelima, singkatan dan akronim, yang ketujuh, kata sandang. Yang pertama tuh bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, biri-biri, lauk pauk, berjalan-jalan, buku-buku, cumi-cumi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, model linier, kambing hitam, persegi panjang, orang tua, rumah sakit jiwa. Yang ketiga itu ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kencah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Yang keempat itu ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Ada apakah gerangan? Apatah gunanya bersedih hati? Yang kelima itu ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution, Abdul Haris Nasution. H. hanya huruf besar, Hamid, Haji Hamid. Suman, HS, Suman Hasibuan. W.R. Supratman. Ada M.B.A. Master of Business Administration. M.H. Hum, Magister Humaniora. SDR, saudara. Di sini juga ada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM itu halaman, DLL itu dan lain-lain, DSB itu dan sebagainya, dan seterusnya. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital dengan tanda titik. Misalnya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Di sini ada akronim. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog, Badan Urusan Logistik, Malteng, Maluku Tengah. Yang kelima tuh ada kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim.
toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasihnya. Dan yang terakhir ada catatan kata sandang. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Contoh yang kedua, pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja sang Hyang Widiwasa. Oyo si oyo na upea. Oyo na jamaah Kuliah upea. matematika diskrit Jam sa upea. jam 2 Remakan deh kaindaku. pada mau kukande. Oh, dangir petugas sih mo. Dan ya Tugas siapa ya? matematika diskrit Oh, geraka. ombe. Hal yang saya dapatkan selama 7 kali pertemuan dalam kuliah bahasa Indonesia. Yang pertama itu, saya jadi tahu sejarah bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan dari bahasa Indonesia, tanda baca, dan penulisan kata, dan lain-lain. Mungkin lebih tepatnya mengingat kembali